Khitan atau sunatan itu merupakan salah satu dari ajaran Islam, dan karena itu laki-laki Islam menjadikannya sebagai kewajiban untuk dilaksanakan. Tetapi di dalam banyak masyarakat di Jawa atau Sunda misalnya, khitan atau sunat itu juga merupakan bagian dari perjalanan manusia sebagai individu. Ya, sunat menjadi tanda masuknya seseorang pada status baru dari anak-anak ke tahap remaja atau dewasa. Nah, dalam banyak kebudayaan, masa peralihan dari satu fase ke fase kehidupan yang lain itu dianggap sebagai masa krisis. Oleh karena itu harus dilalui melalui upacara. Dalam masyarakat di Nusantara, karena itu kita bisa kenal ada upacara-upacara khitanan atau upacara sunatan. Di Kota Semarang, tradisi sunat itu dikenal dengan nama manten sunat. Tradisi ini masih hidup di beberapa kampung, dan salah satu dari kampung yang masih melestarikan tradisi ini adalah di Kampung Melayu. Manten Semarang, kalau di Semarang itu berkaitan juga dengan keberhasilan seorang anak menamatkan belajar Al-Qur'annya. Oleh karena itu, manten sunat di Semarang itu lazimnya diawali dengan khataman Al-Qur'an. Ini bisa dilakukan di masjid atau di rumah orang tua anak yang mau disunat itu. Dan sebagai satu prestasi, ini perlu untuk diumumkan kepada warga di sekitarnya. Itu sebabnya di dalam upacara manten sunat di Semarang, setelah dilakukan khataman Al-Qur'an, itu anak yang mau disunat itu lalu diarak keliling kampung sebagai satu pengumuman bahwa dia sudah berhasil menamatkan belajar membaca Al-Qur'an, tetapi sekaligus juga itu pengumuman bahwa dia telah masuk pada status baru. Bukan lagi anak-anak, tapi dia sudah masuk dalam fase kehidupan sebagai remaja. Seorang ahli antropologi Belanda, Arnold van Gennep, mengatakan bahwa sunat atau khitan itu merupakan salah satu fase kehidupan yang penting, merupakan bagian dari fase kehidupan individu. Dan di dalam banyak masyarakat, peralihan dari satu fase ke fase yang lain itu merupakan masa-masa krisis, masa-masa yang penuh bahaya. Itu sebabnya pada setiap peralihan itu selalu diadakan upacara. Lewat upacara inilah maka subjek upacara itu mempunyai kekuatan dan kepercayaan diri untuk masuk pada fase kehidupan selanjutnya. Nah, di dalam setiap upacara peralihan itu selalu bisa kita temukan ada tiga fase yang selalu ada, yang selalu bisa kita temukan dalam setiap upacara peralihan. Yang pertama adalah separasi, di mana subjek upacara itu dipisahkan dari masyarakatnya. Dalam bahasa kita ada dikenal istilah dipingit. Kemudian yang kedua adalah masa limen, masa antara. Artinya dia sudah tidak berada di fase yang sebelumnya, tetapi belum juga masuk ke fase yang berikutnya. Nah, yang ketiga adalah penyatuan atau inkorporasi. Subjek individu yang sudah melakukan upacara itu kemudian menyatu ke dalam masyarakat kembali dengan statusnya yang baru. Kegiatan manten sunat Semarang merupakan salah satu warisan budaya Kota Semarang yang harus dilestarikan. Kota Semarang ini adalah kota yang terletak di Jawa Tengah, bagian pesisiran utara, yang kental dengan kebudayaan, akulturasi kebudayaan Jawa dan Islam. Pada kesempatan kali ini kami menyelenggarakan kegiatan manten sunat di
Kampung Melayu Semarang. Kegiatan ini diawali dengan kegiatan khataman di Masjid Menara Jalan Layur Kampung Melayu Semarang. Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan pawai arak-arakan dengan kuda dan kereta dan barisan penabur rebana, diikuti dengan masyarakat menuju ke rumah keluarga yang disunat. Setelah sampai di rumah keluarga, acara dilanjutkan dengan kegiatan sungkeman sebagai penghormatan dari anak kepada orang tua. Diikuti kemudian dengan acara doa bersama dan pemotongan tumpeng sebagai perwujudan dari rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Kemudian dilanjutkan dengan acara pokok sunatan itu sendiri yang dilakukan oleh dokter. Kemudian ditutup dengan acara makan bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Panutan itu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum. diketahui bahwa manten sunat itu konon ya yang berlaku di Semarang itu pada zaman yaitu Bupati Semarang pertama yaitu Ki Ageng Pandhanaran. Di saat itu dia mewajibkan putranya sebelum disunat
itu didahului terlebih dahulu harus khatam Al-Quran. Setelah khatam Al-Quran, kemudian khataman dilakukan 1 hari sebelum prosesi sunat. Setelah khataman langsung diiring dengan naik kereta kencana yang diiringi oleh pasukan kuda sebanyak 40 pasukan kuda mengelilingi area singgasana Kabupaten Semarang di zaman dahulu kala. Itu ceritanya, dan itu juga berlangsung lama. Namun sejak zaman penjajahan Belanda itu hampir tidak diselenggarakan lagi ya karena situasi.